Penjualan kredit. Pengertian penjualan kredit. Penjualan kredit merupakan jenis penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil dalam rentan waktu tertentu. Jumlah cicilannya disesuaikan dengan berapa lama kredit yang diambil. Biasanya, penjual akan menambahkan bunga untuk setiap cicilan, meskipun ada juga yang tanpa bunga. Penjualan kredit biasanya dilakukan secara non-tunai. Dalam hal ini, laba yang diharapkan adalah lebih besar daripada penjualan tunai. Penjualan kredit. Kegiatan penjualan terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa, baik secara kredit maupun secara tunai. Kegiatan penjualan secara kredit ini ditangani oleh perusahaan melalui sistem penjualan kredit. Ada kalanya pembeli dibelinya kepada perusahaan. Transaksi pengembalian barang oleh pembeli ini ditangani perusahaan melalui sistem retur penjualan. Tujuan penjualan. Kegiatan penjualan dapat dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Hampir sebagian perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Hal ini juga bertujuan untuk mempertahankan pelanggan-pelanggan yang sudah ada dan untuk menarik pelanggan baru dengan inovasi kebijakan tersebut. Dengan adanya penjualan kredit ini, secara langsung akan memunculkan akun piutang usaha atau piutang dagang. Piutang merupakan salah satu pos penting dari neraca suatu perusahaan, karena pendapatan dari penagihan piutang akan menjadi pemasukan kas yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber dana dalam biaya operasional perusahaan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam penjualan kredit. Pertama, standar kredit, yang kedua, syarat pembayaran, yang ketiga, plafon kredit, yang keempat, volume penjualan, yang kelima, kebiasaan pembayaran pelanggan, yang terakhir ada kebijakan pengumpulan piutang. Dokumen penting yang digunakan dalam sistem penjualan kredit yaitu surat order pengiriman dan tembusannya, yang kedua ada faktur dan tembusannya, yang ketiga rekapitulasi beban pokok penjualan, dan yang terakhir ada bukti memorial. Unsur-unsur dalam kredit. Yang pertama, adanya dua pihak, yang kedua kerjasama pembeli kredit kepada penerima, yang ketiga persetujuan, yang keempat penyerahan barang, jasa, dan uang, yang kelima unsur waktu, yang keenam unsur risiko, yang terakhir ada unsur bunga. Berbagai macam fungsi yang berkaitan dengan sistem akuntansi penjualan kredit. Yang pertama, fungsi penjualan kredit. Fungsi ini bertanggung jawab melayani kebutuhan barang pelanggan. Yang kedua, fungsi gudang. Fungsi ini menyimpan dan menyerahkan barang yang dipesan dan menyerahkan ke bagian pengirim. Yang ketiga, fungsi kredit. Fungsi ini meneliti status dari kredit pelanggan dan memberikan otorisasi mengenai pemberian kredit ke pelanggan. Yang keempat, fungsi pengiriman. Fungsi ini menyerahkan barang berdasarkan pada surat order pelanggan. Yang kelima, fungsi tagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat surat tagihan secara periodik kepada pemegang kartu kredit. Catatan penjualan barang dagang secara kredit. A. Pada saat terjadinya penjualan, maka perusahaan akan mendebitnya sebagai piutang dagang. Contoh, piutang dagang didebit, sedangkan penjualan barang dagang dikredit. Yang B. Saat terjadinya retur atau pengembalian barang dagang. Retur penjualan atau pengembalian barang dagang, pengaruh retur atau berkurangnya kas atau piutang dagang, bukti retur atau nota kredit atau bukti terjadinya pengurangan piutang usaha. Yang terakhir, transaksi pengembalian barang atau disebut retur pengembalian dan bagi penjual disebut retur penjualan. Contoh, retur penjualan didebit sedangkan piutang dagang dikredit.